global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza,
Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Челак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam. Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операції в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan Bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AfDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius.
Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY.
Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia.
Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhnodonbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza,
Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Челак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan Bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius.
Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY.
Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia.
Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhnodonbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza,
Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Челак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan Bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius.
Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY.
Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia.
Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia,
Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan Bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius.
Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY.
Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia.
Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia,
Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan Bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius.
Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY.
Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia.
Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операції в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza,
Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Челак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan Bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius.
Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY.
Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia.
Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza,
Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AfDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операції в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan Bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AfDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius.
Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY.
Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia.
Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhnodonbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang,
tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Челак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan Bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius.
Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY.
Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia.
Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhnodonbaskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza,
Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Челак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan Bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius.
Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY.
Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia.
Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia,
Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Челак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan Bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius.
Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY.
Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia.
Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Челак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza,
Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan Bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius.
Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY.
Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia.
Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang,
tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Челак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan Bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius.
Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY.
Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia.
Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з Україною. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza,
Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операції в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Челак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan Bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius.
Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY.
Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia.
Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza,
Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan Bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius.
Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY.
Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia.
Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza,
Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan Bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius.
Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY.
Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia.
Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Челак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang,
tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AfDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhnodonbaskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan Bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius.
Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY.
Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia.
Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza,
Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операції в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan Bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius.
Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY.
Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia.
Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операції в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat Nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza,
Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Челак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah Avdiivka yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY. Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka.
Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza, dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чайлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні! Angkatan Bersenjata Rusia merilis video mengevakuasi hadiah dari pasukan Ukraina. Tank Leopard 2A6 di wilayah AFDFK yang rusak parah diangkut untuk penelitian dan perbaikan tim mekanis. Rekaman lain, tank Abrams kiriman Amerika Serikat juga diangkut. Hadiah yang akan diperbaiki dan diteliti, demikian keterangan videonya. Sementara laporan dari arah Ugledar, persediaan perbekalan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menipis. Brigade ke-72 Ukraina hancur parah dan mengalami kerugian serius.
Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 2 September, militer Rusia total kehilangan 617.600 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.601 tank, 16.786 kendaraan tempur lapis baja, 23.925 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.646 sistem artileri, 1.177 sistem roket peluncur ganda, 940 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.537 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia melancarkan serangan menyasar langsung ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa gelombang ledakan terdengar di Kiev tak lama setelah peringatan udara berbunyi 2 September sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dan balistik dalam serangan itu. Pertahanan udara aktif di ibu kota dan Oblast Kiev. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa layanan darurat dipanggil ke distrik Sviatoshinsky, Holosivny, dan Shevchenkivky di kota itu. Sebagai akibat dari serangan rudal itu, Popko mengatakan bahwa puing-puing jatuh di setidaknya 4 distrik kota itu, yang menyebabkan kerusakan pada mobil dan bangunan non-perumahan. Tingkat kerusakan masih diselidiki, katanya. Klitschko mengatakan bahwa setidaknya 2 orang terluka di kota itu, termasuk seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Serangan Rusia ke Kiev berselang 24 jam setelah militer Ukraina melancarkan serangan ratusan drone ke sejumlah wilayah Rusia. Serangan Ukraina juga menghantam sejumlah fasilitas di Belgorod yang mengakibatkan banyak korban termasuk meninggal dan luka. Pertempuran sengit di arah Torets. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan operasi ofensif merebut wilayah kota Torets. Tentara Rusia dilaporkan menghancurkan musuh di arah Toretsky dan Pokrovsky. Di dekat Torets, pasukan Rusia membebaskan kemitraan berkebun Shahtar, memperluas garis depan ofensif hingga 1,42 km hingga kedalaman 800 meter. Dari arah Ugledar. Di sebelah timur dan tenggara Vodianoye, kontak senjata terus berlanjut di sepanjang sabuk hutan dan di area kolam MYLNY.
Pasukan Rusia sedang berkonsolidasi di area tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 1. Di arah Kurahovsky, intensitas permusuhan masih tinggi di wilayah Konstantinovka, Georgievka dan Krasnogorovka. Arah Pokrovsky. Pertempuran sengit berlanjut di wilayah Galitsinivka, Ukrainsk, Selidovo dan Grodovka. Militer Rusia menghancurkan kendaraan komando M577 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan tempur ini mirip pengangkut personel lapis baja M113. M577 dihancurkan pesawat nirawak FPV Rusia di wilayah Kursk. Dilihat dari ledakan yang luar biasa kuatnya, musuh menggunakan kendaraan komando dan stafnya sebagai pengangkut amunisi. Ini adalah kendaraan komando dan staf kedua jenis ini yang hilang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Militer Rusia terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Di saat yang bersamaan selama serangan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia berhasil merebut lebih banyak wilayah Ukraina di Donbas. Dilansir majalah Bild Jerman, sementara tentara Ukraina hanya mampu menguasai satu kota kecil Rusia, Sudza. Dengan populasi resmi 6.000 orang, tentara Rusia merebut 5 permukiman Ukraina dengan total populasi lebih dari 53.000 penduduk pada bulan Agustus saja, termasuk Novogrodovka, Krasnogorovka, Druzhba, Severnoye, dan New York. Ukraina membayar harga yang tinggi di Donbas atas keberhasilannya di dekat Kursk. Tekanan Rusia terhadap Pokrov dan evakuasinya mempertanyakan strategi kepemimpinan Ukraina, kata pakar militer Niko Lange dilansir Bild. Lange melihat hubungan langsung antara keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina di Rusia dan situasi yang semakin mengancam di Donbas. Presiden Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 150 individu dan entitas yang terlibat dalam membantu industri penerbangan Rusia. Demikian pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada tanggal 1 September. Hari ini saya telah menandatangani beberapa keputusan sanksi baru sanksi NSDC, kata Zelensky mengacu pada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan kepada entitas dan individu yang memastikan pengoperasian infrastruktur penerbangan Rusia, kata Zelensky. Menurut Zelensky, Ukraina juga telah menyelesaikan paket sanksi lain bagi mereka yang bekerja sama dengan Rusia.
Merupakan tugas semua perwakilan Ukraina untuk memastikan bahwa sanksi kami disinkronkan dengan sanksi global, kata Zelensky. Rincian sanksi tersebut belum dipublikasikan. Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, melampaui negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Suriah. І сьогодні ж була доповідь головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупантів. А також був звіт і щодо операцій в Курській області. Кожен день забезпечує нам поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чейлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з України. Слава Україні!